Copy that. South, east entrance. Halo guys, kembali lagi bersama saya Stephen di channel Bro View. Kali ini saya akan membawakan alur cerita film yang berjudul Covenant. Film ini berkisah tentang upaya seorang penerjemah dari Afghanistan bernama Ahmed untuk menyelamatkan nyawa seorang sersan Angkatan Darat Amerika bernama John Kindly. Saat ada janji yang tidak ditepati, John yang berhutang budi kepada Ahmed kembali ke zona perang untuk menyelamatkan Ahmed dan keluarganya dari ancaman Taliban. Seperti apakah kisahnya? Langsung saja, sebelum masuk ke ceritanya seperti biasa, siapkan apa? Ya tentunya kopi dan utbray untuk menemani kalian dalam menonton alur cerita film ini. Selamat menyaksikan dan celepot! Dikisahkan pada tanggal 7 Oktober tahun 2001, sebagai balasan atas serangan teror 9/11 di Amerika Serikat, 1.300 tentara Amerika Serikat dikerahkan ke Afghanistan. Pada bulan Desember 2011, jumlah itu meningkat menjadi 98.000 pasukan tentara. Militer Amerika Serikat mempekerjakan 50.000 juru bahasa Afghanistan dan menjanjikan akan diberikan kesempatan untuk berimigrasi ke Amerika Serikat. Bulan Maret 2018 di lokasi Laskargah, para pasukan Amerika melakukan operasi razia kendaraan untuk mengantisipasi keberadaan Taliban. Pasukan khusus ini dipimpin oleh Sersan pertama John Kindly dan rekannya Sersan kedua Charlie Zizi. Anak buah mereka yang bernama Jack memeriksa sebuah truk kuning ditemani seorang prajurit penerjemah. Jack lantas memerintah untuk membuka bagasi. Dengan rasa ketakutan, si supir itu malah menjauh dari lokasi. Namun naas, sebuah ledakan terjadi di belakang truk menyebabkan gugurnya 2 orang prajurit. Scene berpindah ke pangkalan udara Bagram, tempat markas pasukan Amerika. Pihak pusat menempatkan tambahan 1 orang prajurit sersan kedua bernama Stephen. Kemudian, John mendapat penerjemah baru yang sudah menjalani didikan dasar militer. Dari latar belakangnya, dia mampu berbicara 4 bahasa. Ternyata, dia membutuhkan uang agar bisa masuk pasukan penerjemah dan mengerti semua mesin mobil. Dia bernama Ahmad Abdullah. John menjelaskan dia berada di unit khusus untuk mencari amunisi dan bahan peledak Taliban. Misi pertama yang dilakukan bersama Ahmad adalah menyatroni kawasan pemukiman padat. Ahmad mengingatkan sersan jika mencari senjata tidak akan ditemukan di sini. Tapi Komandan John memaksa untuk masuk memastikannya. Benar saja, tempat tersebut memang tidak ada apa-apa. Hanya ada beberapa orang yang tertidur pula setelah menikmati utbray pipanya. Pemilik tempat mengatakan bahwa intel mereka berengsek. Alright. That was fun. On to the next one. Fucking tally. We can adopt a labradoodle and milk. What do you want to do, John? I want to stop wasting time. Impressive. Jack. Jack. Whenever you say so, sir. Kembali ke markas, John menemui atasannya yang bernama Kolonel Fox. Dia meminta agar diberikan petunjuk yang lebih benar karena selalu menempatkan anak buahnya dalam bahaya. Kali ini, John ditugaskan untuk mencari pabrik Day dengan caranya sendiri. Satu kertas yang diberikan Declan menginformasikan daftar target. Not like you're a generous lover. That's because you know. And since you didn't have a conversation, Hard to get. All you gotta do is chase. Saat John memperlihatkan kepada Ahmad, rupanya dia mengenali target tersebut. Di malam harinya, mereka melakukan pengintaian target yang bernama Faraj. Mereka meringkus Faraj lalu membawanya ke tempat sepi. Ketika Ahmad sedang menginterogasi, ternyata Faraj mengenali Ahmad. Dia mengancam akan membunuh keluarga Ahmad yang dianggap sebagai pengkhianat. Ahmad menyampaikan tawaran untuk memilih baju tahanan untuk dia pakai di penjara Laut Karibia atau segepok uang. Ahmad menanyakan di mana Taliban membuat peledak. Karena si Faraj menginginkan uang lebih, Ahmad lalu memberikan segepok uang lagi. Sesuai dengan uang yang diterima, lalu dia mengatakan dalam 2 hari terakhir, Taliban akan mengirim peledak ke seluruh negeri. John ingin tahu bagaimana Ahmad bisa mengenalnya. Setahu Eddie, Ahmad dulu bekerja di perdagangan narkoboy. Bisnis mereka dulu bekerja dengan Taliban. Ahmad bergabung dengan pasukan penerjemah Amerika karena Taliban membunuh putranya. Override my authority again. I apologize for good work. John melaporkan hasil investigasinya kepada komandan bahwa dia menemukan 2 lokasi. Karena itu, timnya akan mendatangi lokasi itu satu persatu. Tim merencanakan rute tercepat lewat jalur yang ditempuh sesuai usulan Hadi. So we got a plan.
Di tengah perjalanan, tiba-tiba Ahmad meminta agar Sersan John menghentikan kendaraannya. Ahmad beranggapan tidak ada alasan logis Hadi membawa pasukan ke jalan ini, kecuali itu jebakan. Sersan menugaskan Jizzy untuk menerbangkan drone-nya. Sementara itu, JJ dan Tomcat memanjat bebatuan untuk melihat apakah ada potensi penyergapan atau tidak. Ketika semua orang sibuk mengintai, Steve tidak sengaja melihat Ahmad mengajar Hadi hingga mengancamnya dengan menodongkan pistol di lehernya. Sersan bertindak tegas untuk menyingkirkan pistolnya. Ahmad meyakini si Hadi ini telah berkhianat, dan ternyata keluarganya ditahan oleh Taliban. He says they have his family. Tiba-tiba terdengar informasi dari atas bukit bahwa mereka menemukan kendaraan bersenjata Taliban dalam radius 8 km. Sersan John akhirnya percaya kepada Ahmad, dan saat itu juga memutuskan untuk berbalik kembali ke markas. I love you too. Have Bookings for the next 6 weeks and beyond. I'm just another one of the reasons I love you. Ahmad pulang ke rumah menemui istrinya yang sedang hamil tua. Istrinya menanyakan apa yang Ahmad ketahui tentang visa khusus, karena istrinya cemas dengan keadaan yang sangat genting. Keesokan harinya, Sersan John bersama anak buahnya melanjutkan misi ke lokasi yang kedua. Perjalanan yang cukup jauh, 120 km dari base camp dengan menggunakan Humvee. Setelah 3 jam perjalanan, mereka tiba di sebuah lokasi tambang. Ahmad maju untuk berkomunikasi dengan pemiliknya. Dia bilang bahwa ini adalah tempat miliknya, namun kini sudah tidak lagi beroperasi. Di dalam tempat tersebut, seseorang mengintai lantas melaporkan kedatangan pasukan Amerika. Komandan dari kelompok Taliban memerintahkan mengirim pasukannya dalam jumlah besar. Ahmad meyakini pemilik tambang ini telah berbohong. John menugaskan timnya untuk mengamankan area. Sersan lalu memeriksa gudang yang berada di atas tambang. Ketika anak buahnya membuka peti kemas, dia melihat banyak senjata AK-47. Sersan John menginstruksikan agar mengamankan semua tawanan. Yang mengejutkan lagi, dia melihat beberapa Taliban bersembunyi di dalam kontainer yang dipenuhi alat peledak. Saat itu juga, John minta bantuan ke markas pusat. Saat serangan dilakukan, dia menemukan pelaku yang membunuh Jack. Salah satu anak buah John sempat terkena tembakan. John kemudian memasang alat peledaknya dalam waktu 3 menit. Saat keluar, pasukan Taliban menyerang dari berbagai penjuru. Satu persatu anggota pasukan khusus ini tewas tertembak. Tim tidak bisa meladeni gempuran Taliban. Giliran Steve yang tertembak disusul anggota lainnya. Pasukan Amerika makin ketar-ketir ketika pasukan Taliban menggunakan peluncur roket. Sersan John dan Ahmad turun membantu 2 orang tentara Amerika yang masih tersisa. Mereka berhasil mendekati mobil milik musuh yang mereka rebut untuk dipakai kabur. Namun, mobil yang dipakai Jizzy keburu hancur karena tembakan bazooka. Tinggal mobil yang dikendarai oleh Sersan John dan Ahmad yang selamat. Mereka melaju dengan cepat, tapi ban mobil tersebut pecah karena tembakan musuh. Dengan terpaksa, mobil itu mereka tinggalkan, kemudian mereka berlari masuk ke dalam hutan. Pasukan Taliban ditugaskan oleh pimpinan mereka agar kedua orang ini ditangkap hidup-hidup. Pasukan bantuan Amerika yang baru tiba di lokasi langsung mengidentifikasi beberapa prajuritnya yang telah gugur. Namun, mereka tidak menemukan John Kindly dan Ahmad. Sementara itu, mereka berdua masih berada di hutan. Setelah dirasa aman, John dan Ahmad beristirahat dan bermalam di dalam hutan. John sempat merenung karena dia kehilangan seluruh anggotanya. Keesokan paginya, Ahmad dibangunkan untuk segera bergerak. Karena Taliban ada di mana-mana, jadi mereka harus berlari kembali ke markas yang berjarak 120 km. Di bawah kejaran musuh, mereka memilih jalan pintas turun melewati tebing yang curam. Akibatnya, senjata Ahmad tertinggal di atas bukit. Sersan John lantas memberikan pistol miliknya. Mereka sempat melihat 2 anggota Taliban. Agar tidak terdengar suara tembakan, mereka berdua menikamnya. Senjata dan radio milik Taliban mereka rampas. Taliban mengerahkan pasukannya untuk menangkap mereka hidup-hidup. Satu persatu anggota Taliban yang mereka temui sepanjang jalan dilumpuhkan. Karena kepergok oleh Taliban yang mengintai di atas tebing, mau tidak mau, John terpaksa mengeluarkan tembakan. Akibatnya, mereka kembali dikepung oleh pasukan Taliban. Sersan John dan Ahmad beruntung bisa bersembunyi di dalam gua. Mereka berdua kembali berlari menghindari pasukan Taliban. Di sore harinya, akhirnya mereka menemukan rumah terbengkalai di tengah hutan.
Malam ini mereka memutuskan untuk beristirahat di rumah ini. Sementara itu, pasukan Taliban tetap melakukan pencarian hingga malam hari. Di keesokan paginya, Sersan John mendengar radio kontrol pasukan Taliban. Ahmad mendengar percakapan bahwa pasukan Taliban telah melihat sebuah rumah. Mereka menduga di sana tempat persembunyian tentara Amerika. Karena itu, mereka segera berkemas. Ketika sedang melihat-lihat, John terkena serangan yang membuat tangan dan kakinya tertembak. Kali ini, pasukan Taliban berhasil menangkapnya. Seorang Taliban yang murka berniat membunuh John jika anggota lain tidak mencegahnya. John dihantam menggunakan AK-47 hingga tidak berdaya. Saat hendak dimasukkan ke dalam mobil, Ahmad muncul membantai satu persatu pasukan Taliban ini. Setelah memastikan semua musuhnya telah tewas, Ahmad segera mengobatinya. Kemudian, Ahmad mengganti pakaiannya agar pasukan musuh tidak mengenalinya. Dia kemudian membuat tandu dari batang pohon, karena jika menggunakan mobil, pasukan musuh pasti akan mengejarnya. Dengan mengandalkan GPS, Ahmad menyusuri jalan bebatuan pegunungan Afghanistan. Saat aliran sungai, Ahmad memutuskan beristirahat sambil memeriksa kondisi John. Ahmad terus berjalan siang dan malam untuk kembali ke markas Amerika. Setelah itu, dia ambil uang milik John. Tak sengaja, Ahmad melihat truk pasukan Taliban yang lewat. Rupanya, pasukan Taliban masih melakukan perburuan terhadap mereka berdua. Tiba di sebuah perkampungan kecil, Ahmad membeli mobil bekas untuk mempercepat pelariannya. Tiba-tiba, beberapa anggota Taliban mencegatnya untuk ikut numpang. Ahmad mengaku sebagai pedagang karpet yang dipakai untuk menutupi tubuhnya John. Taliban akhirnya turun dari mobilnya. Sampai di sebuah padang rumput, Ahmad menemukan tenda para pengembala domba. Ahmad meminta bantuan untuk menolong temannya yang terluka. Kemudian, Ahmad membutuhkan makanan dan obat penghilang rasa nyeri. Dia menawarkan mobilnya ditukar dengan gerobak. Beruntung, para penggembala ini ternyata benci kepada Taliban. Karena itu, mereka membantunya memberikan oskadon dan utbray. Penggembala memberitahukan bahwa pihak Taliban membayar mahal untuk menangkap mereka berdua. Pasukan Taliban telah dikerahkan untuk memeriksa tiap desa. Ahmad menyusuri lewat pegunungan melintasi beratnya medan jalan berbatu untuk menyelamatkan Sersan John. Dinginnya udara malam serta teriknya matahari tidak menyurutkan tekad Ahmad agar segera tiba ke markas. Sambil istirahat, Ahmad memberikan utbrainya kepada John untuk menghilangkan nyerinya. Suatu saat, Ahmad mengalami frustasi saking lelahnya mendorong gerobak hingga ke puncak gunung. Ahmad berdiam diri untuk melepas lelah, mengambil nafas dan mulai kembali meneruskan perjuangan. Ketika di puncak bukit, akhirnya Ahmad melihat pangkalan udara Bagram. Ketika sampai di dataran rendah, dia melihat sebuah warung kecil. Dia pun membeli air mineral dan buah-buahan untuk istirahat sejenak. Di saat yang sama, pasukan Taliban datang mampir ke warung tersebut. Awalnya mereka tidak mencurigai, namun Ahmad lupa menutup kaki Sersan John. Alhasil, pasukan Taliban langsung curiga. Dengan sigap, Ahmad berhasil menyerang duluan melumpuhkan musuh. Dan akhirnya, pasukan Amerika datang menemukan mereka. Saat itu juga, John dibawa menggunakan helikopter. 4 minggu kemudian, Sersan John masih dirawat. Setelah menjalani masa perawatan hampir 2 bulan lamanya, Sersan John dipulangkan ke rumahnya di Santa Clarita, California. 3 minggu kemudian, dia telah diberikan medali kehormatan karena telah bertugas dengan baik dalam perang. John mempertanyakan, kenapa kantor pusat memberikan medali kepadanya. Seharusnya medali itu diberikan kepada Ahmad. Setelah kejadian Sersan John di Afghanistan, ternyata Ahmad jadi pahlawan rakyat bagi rakyat Afgan. Itu karena Ahmad membawa John sejauh 100 km ke wilayah pangkalan udara. Terungkap bahwa Ahmad termasuk orang yang paling dicari oleh Taliban. Namun anehnya, dia menghilang dan bersembunyi bersama keluarganya untuk menghindar dari kejaran Taliban. Declan telah mencoba menghubungi Ali, adiknya Ahmad yang seorang pengedar narkoboy, agar memberitahukan keberadaan kakaknya. Tetapi Ali tidak mau memberitahukannya sebelum pihak Amerika memberikan visa seperti yang telah dijanjikan kepada Ahmad. John merasa simpati dan hutang budi. John langsung menghubungi pihak imigrasi untuk menanyakan pengajuan visa yang telah diajukan oleh Ahmad Abdullah. Namun, hingga beberapa hari, John terus mengkonfirmasi imigrasi hanya alasan dan alasan saja yang dia dapatkan. Singkat cerita, sebulan lamanya, John terus-menerus menelepon pihak imigrasi, namun masih saja dia mendapatkan jawaban yang sama.
Hingga akhirnya suatu hari dia mendapatkan kepastian jawaban itu, bahwa pengajuan visa atas nama Ahmad Abdullah masih harus menunggu sampai 9 bulan ke depan. Mendengar kabar tersebut, John langsung emosi. Hingga bayang-bayang ingatan itu mulai bermunculan momen ketika Ahmad berjuang mati-matian untuk menyelamatkan hidupnya. John mengutarakan perasaannya yang makin tersiksa karena rasa bersalah. Declan memberi saran agar John menyewa seorang agen keamanan swasta untuk membantunya mencari Ahmad di Afghanistan. Ahmad sendiri saat itu berada di desa terpencil di Tirinkut bersama anak dan istrinya. Hari itu, Taliban kembali memburu Ahmad. Beruntung dia berhasil lolos dari penangkapan. Setelah mendapat persetujuan istrinya, John pergi menuju pangkalan udara Travis di California untuk menemui Kolonel Fox. Kali ini, John tidak banyak bacot, dia meminta agar komandannya ini membayar hutang masa lalu dengan mengusahakan visa untuk Ahmad. Beberapa waktu kemudian, John tiba di pangkalan udara Kunduz, Afghanistan. Dia adalah Parker yang telah disewa oleh John. Dia ingin agar mereka langsung bergerak saat itu juga seperti kontrak yang sudah mereka sepakati. Namun, Parker ini ternyata tipikal orang yang banyak alasan. Dia bilang baru bisa 3 hari lagi karena hari itu ada diplomat dari pihak PBB. Akhirnya, Parker memberikan opsi untuk memberikan segala akomodasi perjalanan untuk saat ini. Namun, John harus pergi sendiri selama 3 hari ke depan. John memilih untuk pergi saat itu juga karena dia tidak ingin Ahmad keburu ditangkap Taliban. Sesampainya di daerah Charikar, John mendatangi sebuah warung kopi. Adik Ahmad yang bernama Ali sedang menunggunya. Karena tugas ini sangat berbahaya, Ali telah mengatur agar John didampingi oleh Poya, sopir truk andalannya. Pada saat pemeriksaan pertama, truk milik Poya masih bisa lolos setelah surat saktinya bisa diterima oleh prajurit penjaga pada titik pemeriksaan. Namun, ketika pemeriksaan kedua, para penjaga di tempat ini tidak menerima surat sakti mereka lalu memaksa melakukan pemeriksaan. Setelah menyingkirkan jasad pasukan Taliban ke sungai, mereka melanjutkan perjalanan. Namun, mereka tidak menyadari insiden tadi ternyata termonitor oleh seorang anggota Taliban. John mendapat berita baik yang datang dari Kolonel Fox bahwa dia telah mendapatkan visa untuk Ahmad dan keluarganya. Tiba di sebuah desa terpencil, John melihat Ahmad berada di sana sedang ngoprek mesin. John lalu menghubungi Parker untuk minta dilakukan proses evakuasi lewat tracking location. Parker memberikan lokasi ekstraksi di bendungan Cirata yang berjarak 2 km dari desa itu. John meminta agar Parker bergerak cepat karena dia merasa telah meninggalkan jejak yang terlihat oleh pasukan Taliban. John akhirnya bertemu dengan Ahmad yang telah menyelamatkan nyawanya. Kini giliran dia untuk membalas kebaikannya agar Ahmad dan keluarganya mendapatkan visanya. Ahmad langsung meminta istrinya untuk bersiap pergi dari sana. Komandan Taliban terkejut ketika tahu bahwa orang yang mereka buru ini adalah John Kindly dan Ahmad yang paling mereka incar. Pimpinan Taliban segera menugaskan pasukannya dalam jumlah besar untuk menangkap mereka. John dan Ahmad beserta keluarganya segera masuk ke dalam truk. We have to go now. Tak berselang lama, pasukan Taliban langsung memburu mereka. John langsung beraksi untuk menghadapi musuh. Hingga akhirnya mereka tiba di bendungan. John segera meminta agar Poya memblokade jalan. Dia membawa orang-orangnya turun lalu meletakkan bom granat untuk meledakkan truk. Tak lama kemudian, pejuang Taliban ini kembali mendekat untuk melakukan serangan. John dan Ahmad berjuang sebisa mungkin agar mereka bisa melintasi jembatan. Tapi Taliban terus melakukan serangan. Senjata canggih yang dipakai oleh John dan Ahmad memang efektif dalam melumpuhkan beberapa musuh. Namun karena jumlah mereka yang sangat banyak membuat keduanya makin kewalahan untuk tetap bertahan. Hingga sampailah mereka pada momen krusial ketika keduanya kehabisan peluru. Sementara itu pasukan Taliban semakin mendekat. Poya sendiri terkena tembakan. John dan Ahmad sudah pasrah dengan hidupnya. Sampai akhirnya sebuah ledakan yang kencang terjadi menimpa pasukan Taliban. Terlihat sebuah pesawat tempur udara milik Amerika membabat habis pasukan Taliban hingga tidak bersisa.
Ditambah lagi 2 heli tempur yang melakukan pembersihan dari jarak dekat. Kemudian menyusul Parker dan tim lewat jalan darat. Akhirnya John dan Ahmad serta keluarganya berhasil diselamatkan. Mereka kemudian dibawa dengan helikopter menuju pangkalan militer Amerika. Di sana telah menunggu sebuah pesawat khusus yang akan membawa mereka pulang. Ahmad bisa membawa keluarganya menyongsong kehidupan baru yang bebas dari konflik. Dan John berhasil membebaskan jiwanya dari rasa bersalah karena telah membawa sebuah keluarga berada dalam kondisi yang terancam. Ini hanya salah satu dari happy ending yang dialami oleh ribuan orang penerjemah yang bekerja sama dengan pihak Amerika selama Perang Afghanistan tahun 2021. Dan setelah itu, film pun berakhir. Oke guys, terima kasih yang sudah menonton sampai akhir. Salam percelepotan duniawi, keep enjoy.